Sebuah bangsa pun itu memerlukan imajinasi, itu memerlukan memori kolektif, nostalgia, dan keindahan masa lalu yang terus-menerus kita tuturkan dalam kehidupan kita bersama setiap saat. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin memberikan atau mengulang dan mengelaborasi kembali isu yang saya sampaikan kemarin. Saya mengulang juga karena banyak permintaan dari teman-teman yang menginginkan agar konsep yang saya bicarakan semalam itu diulang kembali, karena menurut beberapa teman itu dianggap penting untuk disampaikan, dan saya kira sekarang saya ingin menyampaikan itu. Ya, yang saya sampaikan sebenarnya itu cara memandang yang lebih komprehensif tentang tentang situasi kita, tentang bangsa kita. Sebab kalau kita membacanya secara partisan, itu nanti problematik ya. Kita sulit menyepakati, tapi memang satu bangsa adalah, satu negara adalah organisasi besar. Saking besarnya kadang-kadang imajinasi kita memang sulit menggambarkan sebuah bangsa. Kita nggak perlu jauh-jauh untuk membuat komparasi ya. Manusia saja sebagai individual itu kompleks, sehingga banyak orang yang sulit menjelaskan dirinya dan memahami dirinya. Bahkan di atas kita sebagai manusia itu pertemanan dua orang saja itu kompleks. Suami istri apabila dia membangun keluarga, membangun sebuah institusi yang bernama keluarga, itu juga menjadi kompleks. Kadang-kadang menjadi sulit dia memahami organisasi yang bernama keluarga itu. Setelah mereka berdua, itu baru berdua. Perusahaan juga demikian ya kan, organisasi, banyak organisasi sosial masyarakat, organisasi politik yang juga sulit memahami, dan akhirnya kemudian terjadi kesalahpahaman, perpecahan dan sebagainya. Apatah lagi sebuah negara, institusi sosial politik terbesar yang ada di dunia ini namanya negara. Negara juga memiliki problematika itu, kesulitan untuk membaca kita dari mana, kita di mana, kita mau kemana. Itu kadang-kadang ada hanya orang yang berbicara hari ini saja, dia lupa bahwa kita punya masa lalu. Ada orang yang berbicara masa lalu saja, dia lupa bahwa kita itu punya hari ini dan punya masa depan. Ada orang yang berbicara masa depan saja, tetapi dia lupa bahwa kita punya hari ini. Nah, saya kemarin mengajak supaya kita semua punya perspektif yang lebih komprehensif. Itulah sebabnya saya menceritakan tentang 3 dimensi waktu dari sebuah bangsa ya. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, juga saya membayangkan masa depan itu seperti pulau harapan ya, tujuan kita ya. Yang kalau di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan kita berbangsa dan bernegara itu ditegaskan ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu adalah masa depan kita. Ya, pulau yang kita mau tuju ya, pulau yang warganya terlindungi, perlindungan. Di situ ada unsur kedaulatan. Pulau yang sejahtera, penduduknya sejahtera ya. Pulau yang penduduknya itu penuh dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berperadaban. Kemudian juga pulau yang berdamai dengan pulau-pulau di sekitarnya. Ini adalah masa depan. Jadi masa lalu kita adalah sebuah rumah yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kita, dan rumah itu ada atapnya, ada tiangnya,
ada fondasinya, ya. Namanya NKRI, dasarnya Pancasila, tiangnya namanya Konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, atapnya namanya sikap mental Bhinneka Tunggal Ika, dan dia punya tujuan, ya. Tujuan itu nanti dipimpin oleh perahu, ya, pemerintahan. Perahu pemerintahan itu diberikan waktu dan kewenangan yang terbatas untuk memimpin kita semua menuju Pulau Harapan. Kira-kira demikianlah kita harus menggambarkan sebuah bangsa itu supaya kita jangan sepotong-sepotong. Puzzle-nya itu harus lengkap. Itulah sebabnya saya membagi 3 dimensi itu agar memudahkan kita untuk memahaminya. Jadi kita punya masa lalu, kita punya masa kini, dan kita punya masa depan. Saya sering mengatakan 3 problem kita adalah resultante dari 3 persoalan yang kita miliki, yang seharusnya kita miliki secara sempurna. Bangsa kita ini harus punya memori kolektif yang baik, supaya kita ini hari demi hari terus punya kisah bersama yang menarik. Coba lihat orang nostalgia. Kenapa nostalgia itu selalu indah? Kalau kita reuni, kenapa reuni itu selalu menyenangkan? Karena kita punya memori bersama, kisah-kisah klasik yang menarik bagi kita. Sebuah bangsa pun itu memerlukan imajinasi, itu memerlukan memori kolektif, nostalgia, dan keindahan masa lalu yang terus-menerus kita tuturkan dalam kehidupan kita bersama setiap saat. Ini yang sekarang ini agak kurang. Maka saya katakan, apa kelemahan kita yang pertama adalah kita lupa sejarah. Mungkin karena museum kita kurang berbobot, storyteller sejarahnya kurang bagus, orang-orang yang gandrung kepada mengingatkan masa lalu tentang sejarah yang indah itu kurang, ya. Sehingga kita mulai buyar, ya, mimpi dan imajinasi kita, atau bukan mimpi, memori kita tentang masa lalu itu mulai beda-beda. Terutama karena kemudian mengklaim secara ideologi dia yang paling benar, dia yang paling hebat. Ini problem karena sejarah itu tadi. Jadi kita ingat apa yang dikatakan oleh Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pesan Bung Karno kita tinggal. Yang kedua, saya katakan, penyakit di dalam kekinian kita, di dalam kekuasaan, di dalam cabang-cabang kekuasaan, termasuk di dalam partai politik, adalah feodalisme. Ini adalah pesan Bung Hatta. Bung Hatta itu mundur dari kekuasaan itu karena dia melihat feodalisme makin merajalela. Itu godaan kekuasaan. Siapapun yang berkuasa, itu akan selalu ada circle feodalisme yang membuat kekuasaan itu berubah jadi bengis, jadi angkuh, ya, jadi mitos, jadi untouchable. Maka kita perlu ingatkan those who are in power, siapapun yang ada di dalam kekuasaan, untuk menjadi waspada bahwa di sekitar Anda itu sedang menggelayut feodalisme yang membuat kekuasaan itu, atau kepemimpinan Anda itu semata-mata menjadi mesin politik, mesin kekuasaan semata, bukan mesin pikiran, gitu. Seandainya narasi ini dimengerti, maka presiden akan tahu bagaimana cara kita fixing the system, atau fixing di story daripada bangsa ini, supaya kita semua kembali bersatu, menatap masa depan, merancang Indonesia yang kita cita-citakan. Inilah teman-teman, saya sudah nyampe. Ini sekedar untuk mengulang kembali cara kita berpikir, supaya kita jangan pesimis. Setelah 75 tahun kita merdeka, kita harus tetap punya tenaga dan energi untuk melihat masa depan secara lebih gagah berani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada update berikutnya.